Yang keempat baru Hamis Daud. Oh, kenapa tuh bisa yang paling ganteng si Hamis Daud itu terakhir? Karena boleh tahu nggak? udah dikasih Raisa aja digituin Raisa. Apalagi dikasih gue. Dilepeh. Hujat ini gue sendiri dulu. Kalau kalian mau hujat dulu deh. Udah dikasih Raisa, digituin dia lu. Apakah itu artinya kamu? Bukan, aku kan artis katanya. Iya makanya gimana sih? Iya juga ya. Ih, gimana sih? Udah ketemu sih. Udah ketemu. Oh iya siapa sih? Bukan artis, bukan artis. Siapa? Orang kantoran gitulah, kerja kantoran gitu, anaknya baik. Ya sudah lah ya, dia udah bahagia dengannya gitu. Tahu nggak sih guys, yang tangannya gatel buat nyinyirin ertong-ertong Indonesia gak cuma netizen plus 62 doang loh. Nih, selebritinya sendiri juga bisa jadi netizen dan bikin suasana makin panas dan gosip makin deras. Saat ngeliat rompi Verrell Bramasta yang dipakai waktu kunjungan bencana mendadak viral di jagat maya. Ada yang niat banget sampai bikin video parodinya, sampai ada yang nyinyir. Kok pakai rompi anti peluru sih kak? Padahal yang dipakai bukan rompi anti peluru. Kalau kata Verrell, itu tactical vest alias rompi taktis buat membawa perlengkapan. Duh, seleb ternyata manusia biasa yang bisa julid juga ya. Au, selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Zaman sekarang tuh biasanya ya selebriti itu paling dedean ya di komen sama netizen. Tapi ujung-ujungnya marah mereka yang cosplay. Itu agak lucu sih sebenarnya ya. Enggak Tapi lu enaknya. gitu gak sih? Apa tuh? Itu dedean kan kalau di komen kan. Tapi terus tiba-tiba lu berubah. Gue jadi netizen. Gue selebriti yang menyamar jadi netizen. Iya. Aduh gak enak ya ngomongin selebriti yang suka dikomenin netizen. Soalnya ternyata teman makan siang kita kali ini dua-duanya ratu-ratunya dikomenin netizen nih. Kita kedatangan ada Nita dan juga Sita. Kita angkat gelas dulu, kita bilang Oke. selamat datang untuk Welcome. Nita sama Nita Sita. dan Selamat datang Nita. di Spill the Tea. Warna hijau, warna kesukaan aku. Oh, pantesan kemarin kamu salah baju ya. Tetap pakai gaun warna hijau, acaranya biru selesai. Ternyata itu warna favorit. Besok-besok gua kalau ada acara white party gua nggak mau ngundang lu ya Cinta. Takutnya lu datang hijau lagi. Mendingan selebriti kayak dia salahnya itu cuma salah warna. Yang lain janjian warna apa, kamu warna apa. Kemarin gue event sama dia, yang lain pakai biru, dia datang pakai hijau. Daripada selebriti kita yang ini, yang lain lagi bencana, dia pakai rompi peluru. Gimana tuh? Dan tulisan namanya. Ya, sio banget. Walaupun sudah diralat oleh sang selebriti, ini bukan rompi peluru seperti yang kalian duga, wahai rakyat. Pelampung. Bukan dong. Apa sih, Bo? Lo gak pernah main perang-perangan? Lo apa dong itu buat apa? masak gak? Celemek, emang ini Bu Siska? Kan namanya kotor bisa lap-lap gitu loh. Nora. Enggak, itu apa? Rompi apa? Rompi apa? Rompi tactical. Apa itu? Nah, itu gua nggak tahu. Rompi yang katanya kalau dia tuh itu tuh rompi kado. Di dalamnya. Kado dikasih sama temennya, tentara atau TNI gitu. Itu tuh rompi yang dipakai angkatan laut ya. Tactical tuh jadi banyak. Lu diem nggak, gue belum selesai ngomong. Tactical itu apa sih? Ya ini mau gue jelasin. Iya, apa tuh? Jadi rompi yang dipakai buat tugas lapangan gitu loh kalau tentara-tentara. Karena rompi itu banyak kantong-kantongnya. Ada senter, ada imani, ada buat tip itu gue. Ada tisu basah. Ada tisu basah, ada bedak buat tajam, ada lip gloss. Enggak, ini aku sekalian aja mentertawakan dan komedi. Karena sebetulnya konten tersebut tuh udah banyak banget diparodiin orang. Iya, dan juga ada salah satu fashion stylist juga yang memberikan komentar. Itu lucu banget ya, gemes banget. Ini Banyak kayak banget. fashion show. Iya, sebenarnya gini ya, kenapa peristiwa ini jadi rame? Sebelum kita ngomong ke betapa netizen zaman sekarang itu begitu cepat memberikan komentar, adalah hal yang sensitif itu memang perlu ditangani dengan sangat hati-hati. Kan ini yang terjadi, yang dikunjungi itu kan bencana ya. Dan ini tuh peristiwa yang gede loh. Ada yang bilang peristiwanya lebih besar dari tsunami. Dibutuhkan dana banyak sekali gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang nge-treat situasi ini dengan cara yang tidak delicate, itu tuh orang jadi ke trigger banget gitu. Iya, dan yang disayangkan adalah pada akhirnya karena memang ini adalah udah dunianya sosial media, jadinya kayak pansos gitu ya. Maksudnya lagi bencananya luar biasa, tapi datang ke sananya jadi haji mumpung. Tapi
dari kostum yang itu, yang lebih lucu lagi itu AI-nya justru. Kan? Oh iya, oh dari konten itu AI-nya. AI-nya lebih lucu, sih Kak. bener-bener yang kecemplung itu Yang kan. nunjuk. Tapi AI-nya itu bikin ngakak Iya ya. bikin ngakak itu kan, sih Kak. parah loh. Ada yang dia nunjuk gini, dinosaurus yang keluar. Ada yang dikasih. Tapi yang Indonesia tuh kreatif kan, Berarti memang netizennya tuh kreatif loh. Tapi ini terlepas dari orangnya ya, terlepas dari orangnya. Aku juga merasa beberapa fotonya dia itu terlalu pose Nggak, gitu. Jadi gini ya, tapi kalau ini boleh dong, Kak jangan jujur nih. gue sedikit memposisikan diri gue sebagai fashion stylist ya. Jadi gini ya, kalau gue tuh ngelihatnya Farrell itu dari dulu itu kan penampilan kayaknya nomor 1 ya. Gue sekarang ngebelain Farrell. Bukan, maksudnya gue gini loh. Nah itulah lucunya, maksud gue gini, Farrell boleh. Sekarang lu bilang Farrell lucu. Gue siap loh ya. Nggak, cuma maksud gue gini loh, lucunya itu adalah Farrell ini kan lagi bencana ya, boleh nggak sih lo tinggalin dulu karena dia tuh mau duduk di kursi DPR MPR aja itu kan dia apa ya, neces banget gitu. Ngejaga banget postur tubuh. Iya. Kayaknya nggak boleh ada yang lecek. Makanya waktu dia kemarin, ntar dulu sabar. Sabar, manusia kepang. Susternya Farrell mau ngomong. Betul nggak? Jadi sampai dia pergi ke Sumatera aja, itu kaos kalau lo perhatiin ya, kayak nggak ada baru kotornya. disetrika. Iya. Jadi makanya milih yang ketat banget dong. Iya, sama celana tuh rapi. Iya, rapi. Nggak Karena kotor memang loh. Farrell tuh, ntar dulu. Dia tuh katanya nyetrika sendiri loh, saking mau si celananya itu harus rapi. Enggak, Sinta tadi kamu bilang dan ketat banget. Enggak, itu sebetulnya pas dia keluar rumah bajunya longgar karena itu karena demanya jadi ciak. Makanya bisa jadi Kak. Itu belum, karena dia pakai tas. Makanya Kak, makanya dikasih rompi itu karena terlalu ketat. Takut ibu ini Iya. kan. Karena dadanya dia kan bidang banget. Ada yang ngomong gitu Nah, kan. itu bisa diterima. Bisa jadi. Nah, gue punya ada istilah yang bisa menggambarkan bahasa tubuhnya Farrell menurut aku. Dia tuh poser aja. Dia kalau Iya, di depan poser. kamera tuh ya suka bergaya Poser, aja, iya. memacak diri. Cara dia bergerak, cara dia Iya, benar. tahu kamera di Dia mana. Dia tahu kapan dia mesti Iya. nunjuk, dia kapan mesti mikir. Tapi itu bener banget. Maksudnya gue Gue tanya, kalau mau ngepost masih diedit nggak itu ya? Kalau nanti dari itu lo katain gue. Cinta, gue barusan Cinta lo katain gue. Gue kalau post harus gue edit. Ini bicara yang natural selebriti kita Antonio Blanco aja. Gila ya, gatel banget sampai memparodiin kontennya Farrell. Jadi cuma mau ngasih lihat ya, yang gatel mengomentari Farrell itu bukan cuma netizen, artis pun akhirnya jadi netizen. Coba kita spill. Aku pengen kali loh aku ditunjuk-tunjuk sama Antonio. Kita gitu. tuh belum pernah loh ya bikin. Lu udah pernah bikin tutorial jadi orang baik? Tutorial. nggak pernah. Belum pernah. Itu lucu kayaknya, perlu ya. Perlu loh kita Karena aku Pakai face ya? nggak usah bikin konten tutorial jadi orang baik. Emang aku udah baik. Yeay, asik. Biasanya kalau yang baik itu suka nggak usah dipoles-poles, Kak. Iya, apa adanya aja. Ya kayak kita bacain ya komentarnya Antonio di postingannya dia sendiri. Ya, yang penting pakai vas dan bawa donasi. Ini dia ya, ada komentar dari Chris Jana yang wek. Ada juga dari Prilly yang hahaha woi. Lalu ada Cinta Bahir, hahaha. Kamu julid Cinta Bahir, hahaha bagus banget sih aktingnya, anakku ini kurang bordiran nama itu, ups. Itu udah dibordir, Sin. Bukan, yang Anthony kan belum ada bordirannya. Anthony. Oh iya. Iya, Anthony belum dibordir ya kan. Harusnya pakai bordirannya dong. Aku tuh bicara mengenai donasi ya, aku pengen tanya pendapat tamu-tamu kita hari ini. Gue tuh agak entah kenapa setiap kali gue melihat orang berdonasi dan posting, gue rasa kagum gue turun beberapa level. Kalau teman-teman gimana rasanya? Kebetulan gini Kak, aku ada satu konten yang memang aku berbagi dengan pedagang. Sorry loh, aku nggak maksud nyindir Tapi ya. bukan donasi ya, itu karena memang aku beli dagangan dia, aku kasih lebih aja, udah bawa aja. Tapi aku di situ kontennya pakai kebaya, terus senyumin Itu yang dia. rame kan ya? Iya itu rame. Tapi bisa jadi juga gini loh Kak, dia
bisa memberikan contoh buat orang-orang mau berdonasi juga bisa lah ya. Aku nggak narik donasi juga. Iya, itu loh maksudnya kan bikin habis berbuat baik. berbuat baik bisa juga dikontenin. Tapi ada juga yang menghujat kamu nggak sih Nit dengan kamu memakai kebaya dan berbagi? Banyak Oh, tapi gini juga loh, kalau berbagi kita suka bikin konten-konten gitu, suka ada juga netizen itu minta jadi kayak apa-apa minta ke kita. Ada ya kan? Memang pada akhirnya banyak yang masuk ke DM. Itu karena aku pengalaman juga gitu. Makanya aku nggak pernah kontenin apapun kan. Ya emang selama ini kayak aku juga ya sering bikin kegiatan itu, tapi emang aku nggak pernah mau konten gitu kan. Karena kejadiannya kayak DM orang, kita bantu orang, akhirnya banyak tuh. Yang lain ikut deh tuh. Banyak. Kalau gitu aku pengen bahas mengenai ini. Kan kalian berdua juga, ya tadi kita udah lihat dari point of view kamu. Nanti aku akan balik lagi mengenai kebaya ya. Karena kamu banyak diserang mengenai kebaya kan. We'll get back to that. Nah kamu juga lumayan awal-awal kehadiran kamu di ranah digital ini diserang orang juga. Iyalah dulu. Apa sih perkaranya? Ya karena Coba di-spill. Karena munculnya dulu pernah menjadi second wife aja gitu kan, jadinya panjang. Jadi kalau ada kasus artis yang gimana bersangkutan dengan laki orang atau apa pasti kena lagi lah gitu kan. Padahal sudah sekali sudah lah kita belajar ya kan. Aku tuh nggak pernah ngejar laki orang, tapi laki orang ngejar aku gimana aja. That's code in code ya. Habis kakak menggoda sih. Emang pernah menggoda? Enggak, Ya, pelusnya. ingat ya janda. Janda itu jaminan menggoda. Kalau kalian tergoda kan bukan saya menggoda. Jaminan menggoda. Tapi itu jangan-jangan kamu seperti Farel yang dibilang itu pencitraan. Apa jangan-jangan goda-godanya itu hanya pencitraan, aslinya kamu nggak suka goda kali? Nggak suka. Aku malah orangnya tuh sering dibilang judes, sombong gitu. Ya kadang kalau cowok deketin aku buat apa lo deketin gue, mau peran apa dalam hidup aku gitu kan. Iya kan, peran apa lo hidup gue? Peran. Emang perannya apa aja sih? Sin, perannya apa? Emang perannya apa sih? Kan kalau kayak sekarang katanya perannya ada donatur, ada peran donatur. ada peran cuma mau cinta-cintaan ya kan? Ada peran bodyguard. Iya, mau peran apa dalam hidup aku ya kan? Jadi anak-anakan. Kayak zaman sekarang kan lagi tren. Lagi tren. Buat obat awet muda cari yang muda. Tapi berarti kalau sekarang kamu mencari pasangan hidup yang seperti apa sih, Sin? Kalau sekarang cari yang nyaman terus diajak ngomong. Sarung kali nyaman. Ya, enggak juga sih, ya tetap harus yang mapan gitu. Aku nggak Yang mau bertanggung jawab dong. Kalau kita aja udah susah payah menyejahterakan hidup kita, terus ketemu laki-laki yang susah, nggak mau aku. Nggak mau. Nggak mau lah. Tapi kamu tipe perempuan yang tunduk sama laki-laki nggak sih? Tunduk. Tunduk? Nurut. Nurut. Tapi kita juga ada nurutnya tuh gini loh. Dia bisa nyukupin aku nggak? Kalau nggak ya nggak. Ngapain nurut ya kan? Kalau kita masih kerja keras juga di luar. Nurut sampai konten kreator gitu loh yang kalau aduh Mas kamu redo nggak? Aku mau pakai lipstick nih Mas. Aku mau ngelap ingus, kamu redo nggak nih? Lap aja itu ingus. Nih ngomongin soal redo apa enggak ya? Yang ini sih menurut aku tamu kita yang ini cukup berani ya Ren. Kalau dengan keberanian yang ini gue sih redo ngelihat dia main di podcast lagi. Kamu sempet nanya sama Deddy Corbuzier sama Sabrina, kalau mereka beneran mesra apa enggak di layar dan off camera ya? Berani juga ya kamu? On kan? Iya emang. Aku juga nanya sama Om Ded waktu itu kan Kak Sabrina juga kan ngomong soal finansial kan. Terus di podcastnya juga aku ngomong, Om Ded gak boleh istri uang kamu uang istri. Namanya istri harus tetap biayain gitu. Itu on cam, justru on cam kan, nggak ada yang aku sembunyiin. On cam. Terus kemarin rame aku disangkutin lagi gitu kan. Kenapa kamu disangkanya jadi penyebab mereka bercerai? Iya. Jadi membuka pikiran, sampai kan jadi netizen juga membuka pikiran si Sabrina. Iya, jangan-jangan Sabrina sadar kalau dia tidak dinafkahi. Iya, gara-gara kamu Gara-gara kamu ya. Gara-gara omongan kamu tuh. Itu kan kayak gitu tuh, aku spontan aja waktu itu nanya gitu loh. Om Ded nggak boleh gitu. Namanya perempuan harus dibiayain, aku juga mau kalau punya suami kan gitu maksudnya. Terus kamu keeret-eret katanya ada apa-apa sama Om Ded ya? Iya, aku sempet di tok-tok aku itu di mention, nih gara-gara kamu nih. Ini pihak ketiganya tuh Nita Gunawan. Kan
kan aku main ke podcast doang, orang ketiga di gimana gitu. Nah, kalau kayak kamu gitu, keeret-eret ke dalam hal yang sebetulnya bukan tanggung jawab kamu balesin komentar orang-orang itu, Enggak, netizen aku itu biarin aja, kan nggak tahu. Ya, manusia prosesnya. gini, netizen itu kan paling enak jadi juri kehidupan orang lain. Iya. Benar. Tadi apa kemarin dihujatnya? Apa? Kalau kamu dibilangnya sebagai Oh, dibilangnya itu loh apa? Gara-gara itu kan, gara-gara rame-rame gitu. Aku bilang bikin konten lah. Apa kalau berisik itu kalau ngerasa diam aja ya kan. Kalau berisik namanya aku bilang gitu. Berarti no si yes. Ya, sebenarnya mau nyindir itu gitu loh. Ya kan? Tapi kan bahasanya halus. Oh gitu. Kamu buka. Oh jadi bahasa gitu. Kalau berisik si Enggak dong, kalau si diem. Oh, kalau nggak jadi berisik karena pengen diakuin nih loh gue si ini kan itu jadi biar kayak dipromoin makanan donat rasa ini rasa itu orang jadi tahu kan. Kalau yang si diem aja. gitu. Spill. Menurut dari kacamata kamu gitu ya, kenapa sih orang tuh seneng banget ngenyek-nyenyekin istri si ini jadi itu kenapa sih menurut kamu? Karena bisa jadi sebenarnya dia pengen juga tapi nggak punya kemampuan. Itu juga yang Bisa ada di jadi. kepala gue. Ngeri kali perempuan ini arahnya ke sana. Dia nggak pernah kepikiran sama kita ya. Dia jadi. pengen juga sebenarnya. Bisa jadi. Iya. Karena ya sekarang gini ya, perempuan kalau daripada lu mau ngomong cinta ya kan, ujung-ujungnya yang tadinya cantik jadi jelek ya. Iya. Kan nggak ada dananya ya kan. Iya. Yang tadinya cantik jadi jelek, yang tadinya jelek jadi cantik Iya. gitu kan, tuh ada dananya juga Iya. kan. Itu sebetulnya inline ya sama prinsip gue. Sirik tanda tak mampu. Oh, Iya. kayak orang gitu ngenyek-ngenyek kamu. Kebaya ngapain? Karena mereka pengen tapi dia nggak mampu. Iya. Orang ngenyek-nyenyek kamu happy banget. Dia pengen happy tapi dia nggak mampu. Betul. Orang ngenyek-ngenyek Tapi lu. aku bilang aku udah cukup sekali karena nggak bahagia. Ternyata semu. Enak kan sama yang duda-duda bisa diajak berantem ya kan. Oh, nyarinya teman berantem. Barang second nggak apa-apa lah ya daripada jadi second. Dicobain dong makanannya, kita ngobrol. Udah loh. Udah. Ada rasa asam Coba manis pedas dong, kayak ini seperti kalau- duduk di sini. Oh. Hari ini tuh seru banget kalau ngobrolin lagi sama mereka betapa serunya drama kehidupan selebriti kita yang kayaknya tuh jadi sadar karena komentar-komentar netizen gitu loh. Oh gitu. Kan komentar-komentar kita kan selain netizen-netizen kita tuh kan selain komentarnya pedes-pedes tapi kadang-kadang mereka juga jujur kan. Iya. Kayak contoh maaf ya, waktu ingat gak sih Ren yang pas kita pertama kali bahas Dirli sama Ari Lasso yang dia ngasih makan apa sih? Jus. Ya dibikin pagi-pagi gitu kan, Iya. pagi-pagi. Aku nonton itu videonya. Iya. Buah bit. Nah, Iya. itu kan pada saat ngasih kan Marah-marah. Iya, Mas Ari Lasso yang marah kan itu netizen pada komentar, aduh belum kawin aja udah galak begini. Tapi sorry ya, itu bisa jadi dia bikin konten itu sebenarnya kalau nanti terjadi perpisahan biar netizen tuh tahu gitu loh. Bisa jadi kan aku juga bisa jadi kayak netizen juga, dia udah ninggalin istrinya, malah ditinggalin. Kalau pasti kan gitu itu ibu-ibu netizen ya kan? Emang. Iya, nggak tahu aja yang terjadi di dapurnya rentong ya nih ibu-ibu. kan. Ini ibu-ibu netizen Makanya dia nih, bikin ibu-ibu. konten dulu kan, akhirnya bagus lah gini-gini. Jadi begitu pisah mungkin bisa langsung netizen tuh nggak ngebully si perempuannya gitu loh. Berarti sebenarnya yang pintar siapa? Perempuannya lah, makanya jadi perempuan harus pinter, nakal boleh, bodoh nggak boleh. Iya kan? Nakal boleh, bodoh nggak boleh. Nah berarti sebenarnya ya kan sekarang akhirnya terbukti tuh omongannya netizen waktu di kontennya Ari Lasso sama Dirli. Bye-bye deh mbak, gitu belum jadi suami aja udah galak gitu. Sekarang kan putus loh. Hah? Putus! Padahal mereka suka banget loh yang bikin itu kan. Iya Udah kan lu bohong, liburan gua nggak percaya. Emang mereka putus. Putus nih, lu kasih tahu sama om lo.
Gimana sayang? Keponakan Putus aku? Kak, putus. Di unggahannya captionnya Ari Lasso tuh ada Dirli buat pernyataan di unggahan dengan caption gini. Buat yang bertanya apa aku akan kembali sama Ari Lasso, jawabannya adalah tidak. Kami sudah putus, no turning back. Habis itu tapi jangan gak usah dicari karena itu udah dihapus. Tapi tenang, kita punya buktinya. Mana coba? Tapi netizen itu cepet-cepet Biasanya perempuan tuh suka labil. Gue beneran kaget loh Enggak. ini loh, gue gak buat-buat loh. Kakak, biasanya beneran perempuan tuh. suka labil. Tuh denger tuh apa kata Perempuan siapa? tuh suka labil, bilang udah putus gini marah-marah. Ujung-ujungnya gampang juga dirayu balik lagi. Coba rentetannya gimana cerita? Ada siapa? Ada orang ketiga. Oh iya, ada account Aditya_26 yang dicurigai sebagai Selingkuhannya. Iya. Selingkuhannya siapa? Ari Lasso? Ya iya dong, Ya, masa masa selingkuhannya di- Dirli. Oh, itu wedok pewong. Menurut kalian di luar dari mungkin yang diduga ada selingkuh, kira-kira apa yang membuat mereka putus? Gak cocok aja menurut gua. Bisa jadi Nggak cocok? bisa jadi bosen juga. Bisa jadi bosan. Iya, bisa jadi kan bosen. Yang bosan siapa? Siapa? Ya nggak tahu lah bosan, mungkin gitu-gitu kan hubungan kadang-kadang adalah rasa Kalau aku sih bosannya. shock ya, karena kan kalau aku lihat Kak Dirlinya itu kan sabar banget, ngasihin jus tiap pagi, pengen Kak Arinya tuh sehat, bugar gitu kan. Aku pikirnya itu bakal awet-awet aja. Aku juga loh. Kalau gitu sekarang aku mau nanya dong kalian berdua nih, di fase ini dalam kehidupan kalian. Pengennya punya pasangan yang kayak apa sih? Pasangan. Kalau sekarang lagi nggak pengen punya pasangan sih, karena Sama, pasangan Kak. menambah beban hidup. Sama, aku juga nggak mau. Kalau boleh tahu apa alasan kamu nih gak pengen menikah dan gak pengen punya anak sekarang? Kalau menikah itu aku belajar dari Child free. mungkin dari keluarga. Aku kan dari keluarga broken home satu, Kak. Oh. Terus dari lingkungan sekitar aku kan sekarang banyak yang perceraian, public figure juga banyak sekali. Jadi itu yang membuat aku mantap nggak nikah dulu deh. Oke. Tadi kan kamu bilang kamu nggak ada masalah sama Duda. Terus tadi ada yang baru putus. Gimana tuh? Ayo deketin Ya nggak? tapi nggak yang, ya jangan yang gitu kalau harus melihat gini. Enggak. Kita tuh harus melihat backgroundnya orang dulu. Jadi kita harus tahu oh mantannya siapa. Makanya kalau kita mau nikah atau kita mau pacaran, kita kadang-kadang harus dekat dengan mantan tuh perlu. Oh, Ya kan? gitu. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya gitu loh. iya benar. Kan ada juga ya yang KDRT apa kelihatannya bagus saja sama kita, Iya. nggak taunya mantannya dia dulu pernah digebukin, pernah apa. Nah itu kadang-kadang nggak boleh kenal sama mantan gitu, kita harus tanda tanya. Ibarat kata kita mau beli tas pre-love, kita tanya dulu sama pemilik sebelumnya. Iya, perawatannya gimana, Gimana? beli di mana, Iya. asliannya gimana, Iya. cara pakainya gimana. Iya. Ini bicara mengenai temperamental ya. Kan kadang gitu ya, banyak yang bilang itu salah satu red flags yang nggak akan mungkin bisa disembunyiin dan ditawar. Gitu. Nggak bisa berubah itu. Orang yang temperamental tuh Nggak hilang sih, Kak. nggak hilang Iya, gitu. iya. Kalian setuju apa enggak? Setuju. Oke. Jadi lu udah enggak aja kalau ketemu laki-laki yang temperamental. Apalagi kalau udah main tangan. Nih, Nggak. tukang selingkuh, terus ringan, ya pukul itu ringan tangan itu Iya. nggak akan berubah karena dia nggak bisa kontrol emosinya. Iya, iya. Suatu saat walaupun dia bilang aku udah kapok, aku berubah. Iya. Tapi suatu saat lagi berantem ada kata-kata Iya. yang memancing dia, Iya, itu iya. akan terulang lagi. Kita punya artikel mengenai Nita, kita spill. Pernah dihujat karena isu kedekatannya dengan Raffi Ahmad, Nita Gunawan, aku sempat terganggu mental dan juga pikiran aku dan juga kehidupan Itu lu nambahin sendiri. Itu nambahin sendiri. Ganggu banget ya. Kalau aku sih lebih terganggu saat nyokap aku telepon sih, Kak. Oh. Saat itu tuh hujatan sampai dibikinin YouTube yang aneh-aneh gitu, padahal nggak se itu gitu. Padahal kamu nggak ada hubungan apa-apa sama Raffi Nggak Ahmad. ada, aku berani sumpah, dan ini aku udah pernah statement di mana aja tidak akan temuin buktinya, nggak akan ada karena memang nggak pernah terjadi. Oke, nah itu cuman pengen tahu aja Nita, kenapa akhirnya berita itu jadi beredar kemana-mana? Apa sih? syuting bareng. Jadi kan aku ada program bareng, Kak, Oh. stripping selama 8 bulan. Oh. Nah, kan pasti ketemu terus kan dari Senin sampai Sabtu, kan tahu sendiri kan aku ramahnya kayak gimana. Iya. Terus begitu ada berita itu, aku telepon sama Raffi waktu itu, mau klarifikasi nggak? Udah diemin aja. Aku pikir ya udahlah, aku diemin gitu.
ternyata membesar. Makanya sekarang tuh aku setuju banget sama orang-orang yang punya gosip atau digosipin dan dia memang tidak terjadi, klarifikasi. Betul sih itu. Kalau enggak Kak, itu kayak dibawa sampai sekarang. Apinya nggak dipadam-padam. Iya gitu. Padahal aku Iya kan? sama istrinya juga baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Oh itu jadi sebetulnya karena kalian kerja bareng. Jadi kan kalau ini mah bilangnya witing tresno jalaran seka kulino. Ini mah kulino aja tapi nggak ada tresnonya Nggak sebenarnya. ada. Terus kan ada pembukaan beach club yang di Bali juga. Jadi digorengnya gede gitu loh, karena mau launching itu pada saat itu ya. Iya. Ngomongin digosipin, kalau ini kan digosipin sama Raffi Ahmad, di spill gosipnya karena seprogram. Lah kalau yang ini sama Tengku Rian itu karena apa ya? Itu syuting kerja sama juga, kerja bareng. Coba didalemin lagi. Aku sama Tengku Rian itu kan kenalnya juga baru pertama di situ, syuting kerja bareng di sinetron, dia jadi anaknya aku gitu. Jadi anak aku. Tahan, jangan dulu bebas dari tuduhan karena zaman sekarang tuh banyak loh perempuan yang pacarannya sama setengah usia anaknya Iya, bahkan. lebih mudah. Kan tadi katanya anak-anakan. Jangan-jangan iya itu anak-anakan. Enggak lah, Enggak ya, enggak. Aku syuting bareng aja sama Anthony juga itu anak. Terus Rian juga anak. Nah, mungkin Rian itu kan nggak sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah bersentuhan dengan lawan main yang apa sih? Lawan jenis. Lawan jenis dan bukan muhrim gitu. Berarti masih Ya udah punya istri. Oh, Udah duda. Waktu itu udah duda. Waktu itu Rian udah duda dong. Oh, udah duda. Udah duda. Nah, Cepet banget sih. kebetulan aku janda kan sekarang kan bagusnya begitu. Kalau nanti siapa dong kayak gitu kamu ya tadi? makanya kalau punya pacar jangan diposting. Oh. Oke, sekarang kita punya surprise untuk dua orang tamu kita ini. Yuk kita mulai surprise-nya. Yuk, ada hate comments buat lu nih, baca sayang. Konten isinya ginian semua, kayak merasa paling cantik aja. Di luar sana ada yang lebih cantik, Mbak. Emang aku cantik? Iya, Perempuan cantik. ternyata memang begitu ya. Iya. Malah konten malah komentar negatif itu datangnya dari perempuan. Ini Anehnya. perempuan malah Merendahkan perempuan. Harusnya Iya. bukannya women supporting women ya. harus. Aku nggak tahu deh. Pasti rata-rata kalau kita dihujat cewek, misalnya sok cantik lu, ini lu, itu biasanya cewek. Aku nggak ngerti juga kenapa. Karena laki-laki mau komen pusing, udah mikirin cari duit ya Iya, kan. mikirin Udah pusing. listrik, mikirin makan. Iya. Jadi yang punya kesempatan itu kan perempuan. Wahai perempuan, cari kegiatan lain kau. Jadi kalau laki-laki suka komen berarti ya tanda tanya kita. Aduh Sinta. Ini lagi. Keplek deh. Ayo Kak Karen. Sinta, yuk nih hate comments dari lo punya netizen, babe. Ayo, baca. Jangan sendirian terus biar nggak disebut jomblo abadi. Nggak tahu aja kelihatannya jomblo tapi kan nggak available. Iya. Loh lebih baik sendiri tapi banyak yang sayang daripada punya Iya. pasangan nggak pernah disayang. Kasihan Betul kan? banget, sadis. Saya jomblo tapi saya nggak available. Iya. Jadi peran Anda apa? Mau ke saya? Hanya karena saya mobil yang di parkiran bukan berarti saya nggak pernah dibawa jalan-jalan. Iya tuh. Sabar ya. Itu cerita lo banget. Emang kalau udah keluar coach kehidupan tuh kasihan. Udah darurat, say. Udah darurat. Lanjut Dita. Lanjut. Di antara para duda ini nih. Ya Allah, Hamis Rate Daud. siapa yang paling bisa memikat hati kamu? Mas Dedi tuh, Kobizer, Hamis Daud, Boris, sama Andre Taulani. Ini harus milih. Iya, yang paling bisa memikat hati kamu. Salah satu di antara mereka. Aku sih harus Aku sih, Atau kamu rate dari yang paling bisa memikat sampai yang, aduh dia udah deh, gitu. aku sih Andre Taulani ya. Andre. Iya. Siapa? Oh berarti kamu tuh Andre Taulani banget. Iya karena Pak Haji tuh ramah Lucu. sekali. Ramah, iya. Terus lucu, bisa Oke. menghibur kita. Iya. Ramah sih, ramah Iya. sama semua orang dia Yang ramah. kedua siapa? Yang kedua Om Ded lah. Om Ded. Yang ketiga Boris. Yang keempat baru Hamis Daud. Oh, kenapa tuh bisa yang paling ganteng si Hamis Daud itu terakhir? Karena Boleh tahu nggak? udah dikasih Raisa aja digituin Raisa. Aduh. Apalagi dikasih gue. Dilepeh. Aduh, jadi gue sendiri dulu. Kalau kalian gue
Hujat dulu deh. Udah dikasih Raisa, digituin dia lu dia. Yang ada dilepeh ya kan? Gitu ya. Baik gitu ya. Ya kan sebelum dihujat aku hujat diri sendiri bener. dulu. Ini kenyataannya. Kasih Sinta, ini buat lo. Oke, ini Sinta buat lu, Sin. Kamu kan deket nih sama dua nama ini. Siapa yang diantara mereka nih suka curhat sama pasangan? Ya kan, Tata Janeta atau Catherine Rose tadi? Tata Janeta. Apa yang dicurhatin, Say? Hah? Kehidupan. Kehidupan lah. Nah, kebetulan nama aku sama dia tuh namanya sama-sama Sinta. Oh iya. Iya, terus sering bareng-bareng. Kalau Keket aku dulu ya deket, tapi Jadi berantem sekarang. enggak ada berantem. Kan dulu. Aku nggak suka berantem. Bahkan mantannya tuh, dengar. Bahkan mantan tunang, dari kalian. Nita, bahkan mantan tunangan aku aja nikahnya sama Keket. Oh iya, iya dong. Yang mana? Yang mana? Yang itu Di loh, Kalimantan itu? yang kecil-kecil itu. Oh itu mantanmu? Pernah ngelamar aku, pernah deket, terus ngelamar aku. Terus kamu nggak mau nggak? Jadi kamu kasih Keket? Iya, ya enggak lah. Pokoknya udah nggak mampu tuh sama Keket. Kayak barang aja. Cuman aku sempet komen, Beb, gitu kan, pengen aku kasih tahu gitu kan. Oh, itu tadi makanya poin kamu sebelum memutuskan iya, ngobrol dulu sama mantannya. Kat, lu nggak ngobrol sama mantannya. Iya. Biar tahu. Ya kan, kalau kayak aku kan paling alergi sama laki-laki pelit. Iyalah. Oke, Sinta, tanggapan kamu tentang artikel ini yuk, silakan di komen ya. Sudah temukan pengganti Ria Ricis, The Korean, bukan artis. Apakah itu Iya. artinya kamu? Bukan, aku kan artis katanya. Iya makanya gimana sih? Iya juga ya. Ih, gimana sih? Udah ketemu sih. Udah? Udah ketemu. Oh ya siapa Ya. sih? bukan Benarkah artis, itu? bukan Bukan. Siapa? Orang kantoran gitulah, kerja kantoran gitu, anaknya baik. Ya sudah lah ya, dia udah bahagia dengan pilihannya gitu. Usia berapa? Masih muda lah, nggak suka yang tua dia kan, sukanya cari yang muda. Makanya Umur berapa? apa umurnya? Pasangannya? Di bawahnya Rian sih. Oh, lebih muda. Ya, bagus. Kalian belum ketemu, aku udah ketemu kok. Udah silaturahmi dulu sama maminya. Tapi mohon maaf, Bo, setipe nggak sama Isis? Looks-nya ya sama-sama cantik. Semua perempuan kan punya kriteria masing-masing cantiknya ya gitu. Kalau aku nggak bisa mengejar ini cantik apa enggak gitu. Nggak Kalau bisa, menurut aku ya. cantik, Ya, cantik. semuanya sama cantik. Ya, oke. Cantik. Aku bilang, Tapi kedekatan mereka udah serius ya? ya aku suka bilangin sama itu ceweknya. Nanti aku salah nyebut nama, ini bahaya, ntar dimarahin sama Rian. Iya, jangan. Ya, dibilang gini, ya aku suka bilang, kamu yang sabar, aku bilang gitu kan. Kamu udah tahu kan Rian gimana? Iya, Mam gitu. Tapi kadang kasihan juga, mereka ini kan sama-sama masih muda ya. Mereka juga pengen bahagia gitu loh. Karena hujatan netizen ini yang kadang-kadang bikin Rian mungkin jadi takut kali ya gitu. Kasihan loh sebenarnya gitu. Tuh kasihan kan, jangan suka ngehujat. Nih, menghujat itu sama aja ngebully, ngerti nggak? Ngebully kita tuh sebenarnya nggak apa-apa ketawa-tawa, tapi kalau tidur sambil scroll-scroll, hati kita juga suka nangis juga, miris, iya. ngerti nggak sih netizen? Iya, Untuk Nita, Nit, siapa menurut kamu yang paling enak diajak ngobrol nih? Yang paling galak, yang paling lucu, gentleman, sampai yang paling ngeboringin ya? Nggak mau itu, nggak mau. Ntar jadi rame lagi Vidi aku nih. Aldiano, Pras Teguh, Surya Insomnia, sama Vincent. Yang paling boring dulu. Nggak ada sih, semuanya Yang paling lucu oke. semua. Yang paling menyenangkan. Menyenangkan ngobrol dari 4 itu ya. Pras Teguh. Karena kan aku podcast lama sama Pras Teguh. Oh, Jadi Kalau yang paling galak, galak. kayaknya sih Surya ya. Soalnya kan dia jarang tidur malam loh. Kalau orang Iya, jarang insomnia tidur malam. sih. Iya Dia- loh biasanya. Makanya namanya Surya. Surya itu kan mata. Kalau galak nggak ada, Kak. gue lempar lo ya, Sin. Udah lo diem. Kita coba pertanyaan ini ke Sinta ya. Iya. Sinta, dari Vidi Aldiano, Pras Teguh, Surya Insomnia atau Vincent? Mana yang pengen kamu ajak pergi keluar makan malam? Ayo. Aku karena kalau yang dua belum pernah kerja sama ya kan. Kalau Surya, Vincent kan udah Iya. gitu ya. Siapa ya? Kebetulan kenal, mending Surya aja dah. Surya. Tinggal tersisa Vincent dan Vidi Aldiano. Siapa yang akan kamu ajak makan pagi? Breakfast bareng? Kalau Bang Vincent emang bisa bangun pagi dia. Tahu dia. Teman breakfast pagi yang enak? Siapa ya?
Aku nggak pernah bareng ini sih Oh, kerja ya, bareng. pilih aja dari- ya ini Dari looks. look saja ya. Video. Jadi ya kayaknya sarapan sama dia. Iya sambil nyanyi. sarapan pagi kita ngantuk-ngantuk dia nyanyi. Iya bener ya. Itu apa? merdu. Lagunya dia itu yang apa tuh yang Nuansa Bening, Nah, Nuansa nuansa bening kan kita iya. mata masih kucek-kucek dinyanyiin lagu itu kan kita ngemelek. Nah, ini barusan kita dengarkan suara janda. Di Spill Detik kali ini kita akan bermain akhiran satu persatu secara cepat balapan sama waktu. Oke? Oke. Sebutkan kata-kata dari akhiran berikut ini. Sebutkan kata berakhiran huruf ING. Ing. Drinking, Pusing. Catering. climbing, 5, 4, Keliling. 3, 2. Beliling. Beliling. Maksud gua beling ya, gara-gara lu bilang keliling. Kita sekarang akan mulai dengan kata kedua dari Karen. Sebutkan kata berakhiran huruf Ja, kerja. puja, Apa ya? 4, 3, 2. Baja. Bener. Baja. Yes. Oke. Pas, just in time. Berarti langsung ke Karen. Karen, sebutkan kata berakhiran huruf ta. Mata. nyata, Cinta. Teta, Janeta. Ayo ralat. 11, 9, 8, Lata. 7. 3, 2, 1. Darilah, sebutkan kata berakhiran huruf tu. Jitu. 1. Tuh. Apa ya? 5, Apa ya? 4, 3, 2, 1. Putu. Putu iya ya. Aduh kok bisa Oke, ini ya? lagi. Putu. Mulai dari dia berarti. Mulai dari kamu Yasin. Sebutkan kata berakhiran huruf ri. Asri. Kemari. Sari. Ri. Kemari. Kemari udah ya? Sari. Sari udah. Apa ya? Ri. Kanan kiri. Yes. Tari. Yes. Beri. Yes. Abis. Teri tadi di kepala gue. Sita, lagi ya. Sebutkan kata berakhiran huruf la. Bella. Yes. Celah. Yes. 5, 4, 3, 2. Yes. Udah disebut tadi celah. Oh, celah udah. Celah yang belum Sela-sela. Berikutnya lagi dari kamu Sin. Sebutkan Ini kata Nita dong. berakhiran Nita. Kata berakhiran huruf but. BUT. bubut, Yes. Rambut. Iya kebut. Kabut. serabut, Serabut. Oke, kamu Sin. Sebutkan kata berakhiran huruf L. EL. Mebel. Ya. Ya kan mebel. Belel. Iya. gatel, Ya. Ini belum cepetan lu. 3, LL. 2, 1. Ya. Ya, berarti Der buat kamu ya, buat kamu Der. Oke. Der-nya adalah coba lihat di Instagram kamu search terakhir. Nggak mainan Instagram, mainnya Facebook. Enggak, jarang main-main handphone. Terakhir itu apa? Itu tas gitu-gitu. Oh, tas. Iya bener, tapi itu tas. Kasih Tas. lihat dong, kasih tas. Nanti jadi ini dia endorse dong. Ini Oh, karena iya. aku lihat tas barang-barang Oh, shop pre-loved. and Multi brand, multi Kamu kan brand. Nita? aku nggak ada, Nggak ada handphone? Sakne. nggak ada, serius kalau itu nggak ada, kalau Instagram jarang aku. Oh, kamu biasanya kalau nge-search gitu di mana? Nge-search. Jujur aku Instagram DM nggak pernah buka, Iya? iya, serius Kak DM. Pantes kan tadi pagi gue DM lu nggak dibales, gue pikir lu kurang ajar banget ya. Aku beneran aku nggak buka DM, serius aku nggak suka buka DM. Oh, kamu langsung buka. Nge-search juga nggak, jadi aku kalau habis posting aku tinggal. Oh. Nanti aku masuk lagi komennya apa aja baru aku balesin. Oh, kamu- Se-introvert Berarti itu di aku. feed itu, berarti kok yang balesin di komen di feed gitu. Iya. Halo, ada tamu nih malah mainan Instagram. Oke, thank you terima kasih semuanya.
Kita akan selalu kembali di layar Yes. Kita ketemu Sabtu Minggu pokoknya 11.30 di Trans TV. TV.